Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-famu wal farj. Al-hadis amma batu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit pengingat untuk hari ini. Jagalah mulutmu dan kehormatanmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kata orang, lidah memang tidak bertulang. Ada juga yang bilang, mulutmu harimaumu, itu hanyalah kiasan saja. Betapa mudahnya mulut ini mengucapkan sesuatu yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Sering terjadi seseorang sangat menyesali keburukan yang dilakukan dengan tangannya, misalnya walau sekali namun berulang kali. Lisannya berbuat keburukan, jangankan disesali, bahkan dirinya tidak merasakan bahwa itu adalah keburukan. Pernahkah Anda merasakan sakit hati oleh ucapan seseorang, merasakan pedihnya fitnah keji dan kabar dusta tentang Anda, merasakan kesel dan mendengar omongan penuh bualan dan kesombongan, mengalami cekcok dengan orang terdekat karena isu-isu bohong, dan masih banyak lagi keburukan yang dirasakan akibat penggunaan mulut yang tidak benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Yang artinya, ingatlah ketika menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ayat tersebut di atas, kita harus berhati-hati menjaga mulut kita. Bukan tidak mungkin ada orang lain yang pernah merasakan seperti apa yang kita rasakan karena mulut kita yang tidak terjaga. Hati-hatilah dalam masalah lisan, karena dia dapat menjadi salah satu sumber kesulitan dalam hidup kita, sebagaimana dia dapat menjadi sumber kebahagiaan kita manakala kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ucapan orang lain yang tidak terkendali kepada kita bukan alasan bagi kita membalasnya dengan melepaskan lisan kita tanpa terkendali. Saudaraku yang dirahmati Allah, cukuplah sebuah pesan Rasulullah SAW kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kemudian masalah kehormatan kita, hendaklah kita jaga sekuat-kuatnya. Jangan sampai karena bisikan merenggut kesenangan sesaat, kita korbankan kehormatan kita, apalagi bagi yang telah berkeluarga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehormatan adalah amanah Allah untuk kita jaga, kecuali kepada siapa yang telah sah menjadi suami atau istri kita. Betapa banyak orang yang menderita karena kehormatannya ternoda hanya karena janji-janji palsu, bisikan-bisikan semu atau kebusukan yang berlumur madu. Jangan sekali-kali percaya kepada laki-laki yang datang kepada Anda dengan bujuk rayu. Yakinlah Anda bukan wanita pertama dan terakhir yang dirayunya. Tidak ada yang diinginkan kecuali kehormatan Anda yang ingin diregutnya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan berarti juga harus menjaga pandangan, pendengaran mulut, tangan, dan kaki kita terhadap apa saja yang mendatangkan perzinahan. Sebab kata Rasulullah SAW, mata, mulut, tangan, dan kaki dapat berzina dan kemudian dapat mengantarkan pada perzinahan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada keduanya lah mulut dan kemaluannya, kebahagiaan dan kesengsaraan kita juga dipertaruhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah selalu kedua pesan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, aksaru ma yudkhilun nasa an-nar al-famu wal farj, yang artinya yang paling banyak penyebab seseorang masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang dapat menjamin saya menjaga di antara kedua janggutnya, yaitu mulutnya, dan di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jaminkan surga untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi jagalah lisanmu dan kehormatanmu. Sekian, dan semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.